Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mekanika bidang miring dengan menggunakan prinsip hukum Newton. Baik, untuk bidang miring yang pertama, kita coba bahas ada sebuah benda terletak di atas sebuah bidang miring, lalu diberi gaya sebesar 100 Newton. Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama ada gaya gravitasi, yang kedua ada gaya normal, yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Sedangkan gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang atau permukaan. Nah, langkah kedua adalah kita coba mengklasifikasikan mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, mana saja gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, ini ada sedikit tips ya untuk memudahkan pengerjaan bidang miring, diantaranya adalah untuk penggunaan koordinat kartesian yang biasanya lurus ya, lurus seperti ini, X ini Y. Nah, sedikit kita putar menyesuaikan dengan arah bidang miringnya. Jadi sumbu X ini sejajar ya. Sumbu X ini sejajar dengan bidang miring ya. Biar nanti penguraian vektornya tidak terlalu banyak. Itu sedikit tips ya. Nah, setelah kita coba mengklasifikasikan, kita tahu bahwa yang bekerja pada sumbu X adalah F sama dengan 100 Newton, gaya luarnya. Lalu ada F ges atau G geseknya. Dan yang bekerja pada sumbu Y adalah N, G normal. Nah, ada salah satu gaya yang belum kita tentukan atau belum kita uraikan, yakni gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Oleh karena itu, untuk gaya gravitasi ini kita coba uraikan dengan menggunakan prinsip-prinsip vektor. Langkahnya pertama adalah kita tentukan sudut tetanya ya. Sudut teta antara gaya gravitasi dengan sumbu Y ya. Nah, setelah kita tentukan tetanya, langkah kedua adalah kita uraikan dengan prinsip vektor, yaitu dengan menggunakan persamaan trigonometri ya. Gitu. Kita proyeksi, maka di sini ada fx tentunya. Biar membedakan di sini fgx ya. Maksudnya f gravitasi pada sumbu X. Sedangkan yang bagian sumbu Y kita tulis FG Y gitu ya, biar nanti membedakan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah sudut theta di sini ya. Sudut theta di sini itu sama dengan sudut theta bidang miring tersebut ya. Itu untuk menentukan sudut tetanya gitu. Nah, untuk memudahkan kita coba tulis beberapa hal yang diketahui agar nanti ketemu jawabannya, ada angkanya. Misal masanya kita tulis 10 kg, lalu tetanya, sudutnya misalnya 37 derajat, dan mu k ya. Mu k-nya misal kita tulis 0,1 ya, gitu. Nah, dari sini nanti kita coba menentukan berapa percepatan rata-ratanya ketika gaya yang diberikan 100 Newton. Gitu. Nah, setelah kita telah mengklasifikasinya, yang mana yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, nah lalu kita coba kita tempatkan di tabel agar nanti memudahkan. Nah, diantaranya ada fx. Fx ini tadi sudah kita tandai, ada 100 Newton. 100 Newton. Terus ada Fgs. Nah, Fgs ini coba kita
Lanjutkan, di sini sudah diketahui mu k-nya adalah 0,1 dikali G normal. Karena G normalnya belum diketahui ya, kita tulis dulu aja. 0,1 dikali G normal. Nah, selanjutnya kita tentukan G yang bekerja pada sumbu Y. Sumbu Y ada N G normal. Tadi G normalnya masih belum diketahui. Lalu ada FGY. FGY ini adalah apa? FGY ini uraian dari F gravitasi. Nah, kita bisa lihat di sini dengan menggunakan prinsip vektor, maka FGY sama dengan apa? FGY sama dengan F dikali sin theta atau cos theta kalau sudutnya di sini. Sudutnya di sini maka pakainya cos ya. Cos theta ya. Cos theta. Maka FG cos theta. Nah, FG-nya ini kan perlu diketahui dulu. F gravitasi itu kan sama dengan M dikali G. Dengan masanya 10, lalu percepatan gravitasinya kita tetapkan 10, maka FG-nya 100. Nah, 100 ini kita substitusi ke sini ya. Nah, kita substitusi ke sini, maka hasilnya FG sama dengan 100 dikali cos theta. Cos theta-nya adalah tadi 37. Maka 100 cos 37 itu berapa? Cos 37 itu adalah 0,8. Nah, maka ini FGY ya. Maka FGY-nya adalah 80 Newton ya. Ini dapat 80 Newton. Nah, selanjutnya FGX ya. Ini penguraian dari gaya gravitasi. Karena sudut theta di sini, maka pakainya sin ya. F sin theta sama dengan 100 sama ya. F-nya ini adalah F gravitasi. 100 dikali sin 37 ya. Sin 37. Sin 37 berapa? Sin 37 adalah 0,6 ya. Berarti FGX-nya adalah 60. Maka FGX ini merupakan salah satu komponen di sumbu X, maka kita tulis lagi di tabel FX ya, 60 ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai positif negatifnya. Nilai positif negatif berdasarkan arah yang bekerja pada benda tersebut. Kita lihat di sumbu X bahwa F ini ke arah kiri ya. F 100 Newton ini ke arah kiri. Kalau F 100 Newton ini ke arah kiri saya tetapkan positif, maka FGX dan FG ini nilainya negatif karena arahnya berlawanan gitu ya. Karena arahnya berlawanan, maka yang kayak ya nilainya negatif, dan hasil penguraian gaya gravitasi ke arah sumbu X juga nilainya negatif gitu. Sedangkan yang sumbu Y, misal gaya normal ini saya tetapkan ke atas adalah positif, maka FGY yang ke arah bawah nilainya negatif gitu ya, karena berlawan arah. Nah, langkah terakhir adalah kita coba menggunakan persamaan hukum Newton 2, yakni sigma F sama dengan apa? Sigma F sama dengan M kali A gitu. Nanti karena di sini ada Fx dan Fy ya, kita tulis Fx dan Fy gitu. Ada Fx, nanti ada Fy gitu ya.
dan FY. Nah, FY-nya sama, M dikali AY. Nah, karena kita tahu bahwa arah gerak dari benda tersebut adalah ke arah sumbu X, dia tidak ada ke arah sumbu Y, maka nilai AY atau nilai percepatan itu nilainya 0. Maka kita mulai dari Y dulu agar memudahkan. Maka sigma FY ya, sigma FY sama dengan 0 gitu. Nah, sigma FY yang bekerja apa saja? Ada N dikurang 80 sama dengan 0. Maka gaya normal yang bekerja itu nilainya adalah 80, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan M kali A, M yang diketahui 10, AX gitu ya. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X ada apa saja? Ada 100 dikurang 0,1 dikali N dikurang 60 sama dengan 10A. Itu kira-kira ya. Nah, di sini ada dua variabel yang tidak diketahui, ada N dan A. Tapi berdasarkan penguraian vektor yang bekerja pada sumbu Y, kita didapatkan bahwa nilai N itu adalah 80. Maka nilai N, nilai G normalnya 80, boleh kita substitusi ya. Kita substitusi ke persamaan sumbu X, maka didapat 100 kurangin 0,1 kali 80. 0,1 kali 80 hasilnya adalah 8 ya. Kurang 60 sama dengan 10A. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai percepatan pada sumbu X ya, atau nilai percepatannya. Maka 100 dikurangin 8 kurangin 60. Hasilnya adalah 32. Maka nilai AX sama dengan 3,2 meter per sekon kuadrat. Oke, kira-kira seperti itu untuk konsep bidang miring yang pertama. Next. Baik, kita masuk ke bidang miring yang kedua. Untuk bidang miring yang kedua ini, perbedaannya dengan bidang miring yang pertama adalah arah gayanya. Kalau untuk arah gaya pada bidang miring yang pertama, ya dia lurus gitu ya, sejajar dengan permukaan bidangnya gitu. Tapi untuk bidang miring yang kedua, dia agak ke arah atas sehingga nanti memiliki sudut tertentu gitu. Penyelesaiannya seperti apa? Mari kita bahas. Untuk langkah pertama masih sama, kita coba menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama adalah gravitasi, yang kedua ada gaya normal, dan terakhir ada gaya gesek yang selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Setelah kita ketahui gaya-gaya yang bekerja, kita coba sesuaikan dengan koordinat kartesian ya. Mana saja yang sejajar dengan sumbu X, mana saja yang sejajar dengan sumbu Y. Dari sini terlihat bahwa yang sejajar dengan sumbu Y ada gaya normal. Ini sejajar dengan sumbu Y, lalu yang sejajar dengan sumbu X ada gaya gesek ya. Sedangkan untuk gaya gravitasi dan gaya luar itu tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, gaya tersebut harus kita uraikan dengan menggunakan prinsip-prinsip vektor. Baik, langsung kita coba uraikan. Yang pertama kita menguraikan gaya gravitasi. Yang harus diketahui pertama adalah nilai sudut theta. Sudut theta antara sumbu X dengan garis gravitasi ini ya. Nah, nilai sudut theta ini
nilainya sama dengan sudut miring bidang tersebut ya. Ini harus menjadi catatan bagi kita semua untuk sudut tetanya gitu. Setelah itu kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y ya. Dengan menggunakan prinsip vektor, maka kita ketahui bahwa ini adalah ke arah sumbu X. Karena ini penguraian dari gaya gravitasi, ini saya coba simbolkan Fg ke arah X gitu ya, Fgx. Sedangkan di sini adalah Fgy gitu ya. Sekarang kita coba uraikan. Fgy ini adalah M kali G massa kali gravitasi, karena gaya gravitasi, lalu dikali sudut theta ini. Sudut tetanya mengapit ya. Mengapit berarti pakai sin apa cos? Karena mengapit pakainya cos ya, cos theta. Jadi tidak selalu Y itu sin atau X itu cos. Lihat sudutnya. Sekali lagi, jika sudutnya mengapit seperti ini, jadinya cos. Ya, kalau di sini karena tidak mengapit, maka di sini mg kali sin ya. Sin theta gitu ya. Langsung kita coba uraikan. M kali G masanya 20, G gravitasinya ditetapkan 10, sin theta, kebetulan ini saya buat antara theta dan alpha, nanti sudut G luarnya saya buat sama, yaitu nilainya 37. Berarti 200 sin 37 adalah 0,6. Maka nilainya adalah nilai dari Fgx adalah 120 Newton ya. Fgx 120 Newton, sedangkan Fgy M kali G tadi 200 cos 37 ya. Cos 37, maka 200 cos 37 itu berapa? 0,8. Maka nilai dari Fgy itu sama dengan 200 kali 0,8, nilainya 160 Newton. Itu adalah hasil penguraian dari gaya gravitasi ke arah sumbu X dan sumbu Y tentunya. Next, selanjutnya kita menguraikan gaya luar. Seperti biasa, kita harus mengetahui sudut antara sumbu X dengan garis gaya tersebut gitu ya. Di sini dimisalkan alfa. Tadi sudah saya singgung bahwa nilai alfa saya buat sama dengan theta sebesar 37 derajat. Di lain soal ya tentu sangat memungkinkan untuk berbeda. Lalu kita coba uraikan. Di sini tentu ada sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini F sama dengan 200, maka di sini saya misalkan ke arah X ya, Fx. Sedangkan di sini Fy ya, ke arah sumbu Y. Coba kita uraikan Fy-nya. Fy sama dengan, kita lihat sudutnya seperti tadi ya. Karena sudut alfanya di sini, otomatis dia pakai sin ya. F sin alfa gitu. F-nya berapa? 200. Sin alfanya sama tadi ya. 37. Maka 200 kali sin 37. Sin 37 itu 0,6. Berarti Fy-nya itu adalah 120 Newton gitu ya. Nah, sekarang Fx. Ini saya buat ke atas biar muat. Berarti Fx sama dengan F dikali apa? Sin apa cos? Karena sudutnya mengapit ya. Sudutnya mengapit dengan yang dicari ya, yang ditanya gitu. Maka pakainya adalah cos ya. Cos alfa. Maka 200 ya. 200 cos alfanya itu berapa? Alfanya 37 ya. 37 200 kali cos 37 itu nilainya 0,8 ya. 0,8, maka Fx nya
160 Newton gitu ya. Nah, kita sudah menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan ke dalam tabel ya, mana gaya yang bekerja pada sumbu X, mana yang bekerja pada sumbu Y, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Lanjut kita lihat yang gaya yang bekerja pada sumbu X, ada fx ini ya. Fx kita dapat nilainya 160, kita tulis di sigma fx 160. Lalu di sini ada fgx ya, nilainya 120. Nilainya 120. Lalu ada lagi nggak yang di fx? Ada nih, jangan lupa ada fgas. Ya walaupun kita belum tahu nilai fgas ini berapa, karena n-nya belum diketahui. Kita belum tahuin, tapi miu-nya sudah ya. Berarti 0,1 kali n ya, n-nya belum diketahui. Tapi miu-nya udah 0,1. Gak apa-apa, kita tulis saja di tabel 0,1 dikali gaya normal ya. N ya, gaya normal. Sumbu fx sudah, lanjut ke bagian yang y, sumbu y ya. Ada gaya normal dan fy ya. Gaya normalnya belum diketahui. Kita tulis dulu n. Fy-nya ini ya. Fy-nya 120. Terus ada lagi yang fy adalah ini ya, fky ya. Hasil penguraian menggunakan gaya gravitasi ya, nilainya 160. Setelah kita masukkan ke dalam tabel, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai positif dan negatifnya berdasarkan arah ya. Kalau arah positif, kalau berlawanan arah negatif. Nah, untuk sumbu fx saya tetapkan yang ke arah kiri. Ke arah kiri sini positif, arah kanan negatif ya. Ini bebas ya sebenarnya, nanti nilainya sama aja. Yang penting konsisten. Kalau ke arah kiri positif, berarti yang fx ini yang 160 ini positif. Lalu yang 120 ini karena berlawanan arah ya. Karena berlawanan arah maka nilainya negatif gitu. Terus juga yang gaya gesek karena berlawanan arah dengan gaya luarnya berarti nilainya negatif. Lalu lihat yang sumbu y. Yang sumbu y ini yang saya buat kalau ke arah atas positif, ke arah bawah negatif. Maka gaya normal ini nilainya positif. Lalu gaya fy ini juga positif. Ya, n nya positif. Nilai 120 ini fy positif. Dan 160 ini dari fgy ini karena berlawanan arah ya. Ini berlawanan arah, maka nilainya negatif. Nah, setelah kita tentukan arahnya berupa nilai positif dan negatif dari masing-masing gaya, langkah terakhir adalah kita masukkan ke persamaan hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu sigma F ya. Sigma F sama dengan apa? M kali A ya. Nah, ini kita buat yang Y dulu ya. Kenapa yang Y? Karena nanti nilai AY-nya ini 0 ya. Nilai AY-nya 0, nilai percepatan pada arah Y 0, karena pergerakannya kan ke arah sumbu X ya. Percepatannya ke arah sumbu X, dia kan nggak naik ke atas gitu. Maka nanti sigma FY sama dengan 0 gitu. Mari kita uraikan. Sigma FY itu ada N ditambah 120 ya. N ditambah 120 lalu dikurangin 160 ya. Sama dengan 0 kan gitu. Berarti N min 40 dikurang 0. Berarti gaya normalnya adalah 40 gitu. Nah, selanjutnya kita
lanjut yang ke sigma fx ya. Sigma fx sama dengan MA ke arah sumbu X gitu ya. Sigma fx apa saja? Ada 160 dikurang 120 kurang 0,1 kali N sama dengan apa? M kali A. M-nya adalah 20 dikali A ya, ke arah sumbu X gitu. Nah, 160 kurang 120 berapa? 40 ya. 40 kurang, nah 0,1 kali N. N-nya udah diketahui ya, 40. Kita substitusi ya. Berarti 0,1 kali 40 berapa? 4 ya. 0,1 kali 40 jadi 4 sama dengan 20A. Ya. Berarti jawabannya adalah 20A sama dengan 36 ya. Berarti nilai percepatannya ke arah sumbu X tentunya 36 dibagi 20 sama dengan 1,8 ya. 1,8 meter per sekon kuadrat. Ya, itu kira-kira untuk penyelesaian bidang miring yang kedua. Jadi dia agak ditarik ke atas dengan sudut alfa dan penyelesaiannya secara umum masih sama ya. Gitu. Baik, itu untuk penyelesaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.